Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Ya, Ibu Lili berharap semua anak-anak sudah siap. Dan sebelum kita memulai, kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik pada kami. Tuhan, tolong kami agar saat ini kami dapat siap bersama-sama belajar melalui Impact Kids dan kami boleh mengerti maksud Tuhan. Dan kami juga boleh melakukannya dalam setiap kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sudah siap dan Alkitabnya? Yuk kita buka. Hari ini kita mau buka kitab kita dari Roma 1 ayat 16a. Roma 1 ayat 16a. Kita baca sama-sama yuk. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Siapa orang yang percaya? Kita semua. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita. Judulnya adalah masalah di pesta. Ada satu anak perempuan, dia baru pindah rumah dan dia harus mencari teman-teman di sekitar rumahnya. Pada suatu hari dia diundang pesta ulang tahun temannya. Lalu anak ini sangat senang sekali dan dia sangat bergembira. Dia datang ke pesta itu dan melihat banyak anak-anak yang ikut merayakan pesta temannya itu. Lalu saat mereka sedang pesta, temannya itu berkata, "Yuk, kita mau mengadakan games. Coba setiap anak harus mengambil kertas, gulungan kertas ini dari baskom ini." Wah, semua anak-anak senang sekali. Dan ketika kalian sudah membacanya, kalian harus melakukan setiap kata-kata yang sudah ditulis dalam kertas itu. Mau? Wah, semuanya anak-anak senang sekali. Dan mereka mulai mengambil kertas yang diedarkan dan mereka mulai membuka. Dan anak ini mulai membuka kertasnya dan dia berkata, "Wah, saya harus melakukan seperti yang ditulis di kertas ini. Tapi gimana ya? Kalau aku melakukan seperti yang tertulis dalam kitab ini, aku merasa bersalah. Aku tidak mau melakukan hal ini. Tapi kalau aku tidak melakukan hal ini, pasti teman-teman yang lain akan mengejek aku." Lalu dia mulai berpikir, aku mau suruh teman aku aja, aku mau ganti dengan teman aku kertasnya, supaya orang lain saja yang melakukannya. Tapi itu tidak baik juga ya kalau orang lain melakukan hal ini. Lalu dia mulai berdoa di dalam hatinya. Dia minta tolong Tuhan Yesus untuk dapat menolong. Bagaimana dia harus melakukan hal ini. Tiba-tiba nama dia dipanggil. "Ira, Ira, bagian kamu." Wah, bagian aku. Dia mulai mengambil nafas dalam-dalam dan dia mulai berkata, sebenarnya aku tidak mau melakukan hal ini seperti yang tertulis dalam kertas ini. Wah, semua mulai diam. Semua mau memperhatikan Ira dan apa yang akan dia lakukan. Ira akan melakukan apa? Lalu Ira berkata, aku merasa seperti memperlakukan seseorang yang diciptakan, dikasihi Tuhan dengan sangat buruk jika aku melakukan seperti yang tertulis dalam kitab ini. Aku tidak mau melakukan hal ini. Lalu teman yang berulang tahun itu berkata, "Ya sudah, tidak apa-apa. Ayo kita mulai lagi. Kita lanjutkan permainan kita." Nah, keesokan harinya ketika Ira sedang berjalan mau pergi ke kantin dan dia mau makan, ada satu teman datang. Lalu dia berkata, "Ira, aku ada di pesta itu kemarin dan aku memikirkan kata-kata apa yang kamu katakan di pesta itu. Aku juga orang Kristen. Tapi aku merasa malu, aku tidak mau ada orang lain tahu bahwa aku adalah orang Kristen. Mungkin aku tidak mau mereka akan mengejek aku jika tahu aku adalah orang Kristen. Dan mungkin ketika aku mendapat kertas itu, aku tidak akan melakukan hal itu. Aku akan melakukan hal itu supaya orang lain tidak mengejek aku. Tapi kemudian aku akan merasa bersalah. Aku merasa setuju dengan kamu. Hal itu mengingatkan aku bahwa orang lain juga harus tahu bahwa aku adalah orang Kristen. Aku adalah anak Tuhan Yesus. Aku adalah milik Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ingin kita menunjukkan cara aku bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hatiku. Dan bahwa aku akan menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang lain. Wah, Ira tersenyum dan dia terkejut sebenarnya.
Ternyata hal yang dia lakukan itu bisa mengubah temannya untuk dapat menunjukkan bahwa kasih Tuhan Yesus ada di dalam dirinya. Nah, anak-anak bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah kalian malu bahwa kalian mengaku bahwa kalian adalah orang Kristen? Atau mungkin kalian takut ada yang mengejek kalian? Nah, ketika kalian mendengar cerita ini, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus pun tidak malu. Dia akan menanggung segala rasa malu kita. Bahkan dia rela memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan untuk menanggung segala dosa kita dan rasa malu kita. Nah, mulai saat ini, yuk kita tunjukkan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus ingin agar kita juga menceritakan kepada orang lain bahwa ada Tuhan Yesus yang mengasihi mereka. Yuk, mulai saat ini kita tunjukkan bahwa ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kami. Tuhan, saat ini kami mau Tuhan, agar kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang boleh menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan agar kami tidak malu, tolong kami Tuhan agar kami dapat berani menceritakan akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti Impact Kids dengan setia. Tuhan Yesus memberkati.